Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil haqiqati wal majazi al khilafu, ya kan? Ini khabar muqaddam. Dan ialah di dalam hakikat dan majaz ada pun khilaf. Ini kalau tidak ada syarahnya sulit ya. Ada saja masih sulit. Wa fil haqiqati wal majazi al khilafu. Ialah di dalam hakikat dan majaz ada pun khilaf. Artinya terjadi khilaf di kalangan ulama di dalam menggunakan makna hakikat dan makna majaz secara bersama-sama. Hal yasihu an yurada ma'an, apakah boleh dimaksudkan apa hakikat dan majaz secara bersama-sama bil lafzil wahidi dengan satu lafaz. Ada satu lafaz memiliki makna hakiki dan makna majaz. Apa boleh kedua makna itu dimaksudkan secara bersama-sama? Kalau yang tadi kan mustarok ya. Kalau lafaz mustarok kedua maknanya kan sama-sama makna hakiki kan. Kalau ini maknanya yang satu hakiki, satunya majaz. Kama fi qaulika, seperti dalam perkataanmu, ra'aitu al-asad. Saya melihat asad. Wa turidu al-hayawan al-muftarisa wa rajula syuja'a. Yang dimaksudkan saya melihat singa dan melihat pemberani. Apa bisa? Adapun dalam hal itu al-khilafu bil mustaroki, adapun khilaf yang ada di dalam mustarok. Khilaf tentang ini sama dengan khilaf tentang lafal mustarok ya. Khilafan lil qadi Abi Bakrin al-Baqillani. Ini berbeda dengan pendapat qadi Abu Bakar al-Baqillani fi qatnihi bi adami sihhati dzalika, yang memastikan di dalam memastikannya al-Baqillani dengan tidak sahnya hal itu. Dzalik ai iradatil haqiqati wal majazi ma'an ya. Bi adami sihhati iradatil haqiqati wal majazi ma'an. Kalau Imam Al-Baqillani ya tegas mengatakan bahwa tak bisa iradatu al-haqiqati wal majazi ma'an, tak bisa bil lafzil wahid. Alasannya lima fihi, ya karena sesuatu yang ada dalam dalik. Yang apa isinya dalik? Iradatil haqiqati wal majazi ma'an. Karena sesuatu yang ada di dalamnya, apa di dalamnya? Minal jam'i baina mutanafiyaini, berupa mengumpulkan antara dua hal yang berlawanan. Kok dikatakan mutanafiyah ini? Haitsu urida bil lafzi al mawdu'u lahu awalan wa ghairul mawdu'i lahu ma'an. Di mana dimaksudkan dengan satu lafaz al mawdu'u lahu dan ghairul mawdu'i lahu ya. Mengumpulkan antara makna yang maudhu' lahu dan makna yang ghairul maudhu' lahu. Yang dimaksud makna yang maudhu' lahu adalah makna hakiki kan. Yang dimaksud makna ghairul maudhu' lahu makna majaz. Misalnya asadun itu kan maudhu'un lil hayawanil muftaris ya. Ghairu maudhu'in lil rajulis syuja'. Kalau orang mengatakan asad, kemudian yang dimaksud kedua-duanya, berarti memadukan antara makna yang maudhu' lahu dan makna yang ghairul maudhu' lahu. Haitsu urida bil lafzi, di mana dimaksudkan dengan lafaz al maudhu'u lahu, apa makna yang ditetapkan lahu untuk lafaz, ay awalan, maudhu' awalan saudara. Jadi asad itu wudi'a awalan lil hayawanil muftaris ya.
maudhu awalan atau maudhu ibtidaan, ya kan? Makanya bisa disebut sebagai makna primer, ya. Makna primer daripada asad adalah singa, karena yudhu lahu awalan, ya kan? Kalau dimaknai pemberani kan maudhu lahu saniyan, ya. Berarti makna sekunder, ya. Haitsu uridah di mana dimaksudkan dengan lafal apa maudhu lahu awalan, ya kan? Makna yang maudhu lahu awalan wa ghairul maudhu'i lahu, dan makna yang bukan maudhu lahu dimaksudkan ma'an secara bersama-sama. Ma'an ini ta'alluqnya kepada uridah, ya. Uridah ma'an, ya kan? Jadi Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani tegas mengatakan tak boleh iradatu al-haqiqati wal majazi ma'an. Alasannya tadi. Uji badan dijawab. Siapa sih jawab ini? Bi annahu la tanafiya baina hadaini. Tidak ada pertentangan antara dua hal ini. Antara maudhu lahu awalan dan ghairil maudhu lahu awalan, ya kan? Tak ada bertentangan. Wa ala sihhati yakuna majazan au haqiqatan wa majazan. Apalagi ada orang di belakang. Wa ala sihhati dan berangkat dari sahnya iradatu al haqiqah al majazi ma'an, ya kan? Dan berangkat dari esahnya zalik yakunu ada apa iradatul haqiqah wal majaz ma'an, majazan adalah majaz, ya kan? Taruhlah kita menerima pendapat yang mengatakan itu boleh, maka iradatu al haqiqati wal majaz ma'an itu adalah majaz kategorinya, ya kan? Menggunakan lafal di dalam makna hakikinya dan makna majazinya secara bersama-sama, kategorinya adalah kategori majaz, ya kan? Itlaq majazi berarti, ya. Kalau pakai istilah irada majazi berarti. Ini ada yang mengatakan itu majaz. Au haqiqatan wa majazan. Ada yang mengatakan kategorinya hakikat wa majaz. Bi'tibara ini dengan dua perhatian. Ala qiyasi ma taqaddama an-Syafi'i wa ghairihi, mengikuti alur keterangan yang lalu dari Imam Asy-Syafi'i dan lainnya Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i mengatakan au haqiqatan wa majazan, kan beda ya, ya. Kalau wa ghairihi mengatakan majazan saja. Kalau lafal itu bisa dilarikan kepada kedua maknanya yang hakiki dan makna majazi, wa yuhmadu alaihima in qamat qarinatun ala iradatil majazi wal haqiqati, dan diarahkan apa lafal atas kedua makna jikalau ada qarina yang menunjukkan atas dikehendakinya majaz bersama hakikat. Kalau ada qarina yang mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan lafal itu bukan hanya makna hakikinya tapi juga makna majazinya, ya jelas lafal itu dilarikan kepada kedua-duanya. Kama hamala asy-Syafi'iyyu al-mulamasata fi qoulihi ta'ala aw lamastun nisa 'alal jassi bil yadi wal wati, sebagaimana membawa siapa Imam Asy-Syafi'i kepada lafaz mulamasa yang ada di dalam firman Allah Ta'ala aw lamastumun nisa, dibawa atau dilarikan, diarahkan 'alal jassi bil yadi atas makna menyentuh dengan tangan,
wal wati dan makna wati. Karena memang lama sayyaran itu atau lama sayyaran itu makna hakikinya adalah al-jassu bil yadi, tapi punya makna majazi, maknanya wati. Lafal mulamasa yang ada dalam kitab ini oleh Imam Asy-Syafi'i dilarikan kepada kedua-duanya, bukan hanya kepada makna majaznya, bukan hanya kepada makna hakikinya, tapi kedua-duanya. Wa min tsamma oleh karena itu, apa yang dimaksud itu? Ay min huna wa huwa as-sihhatu ar-rajihatu, yakni keasahan, ay sihhatu iradati al-haqiqati wal majazi ma'an, ya. Oleh karena itu, yakni bolehnya mengarahkan lafal kepada makna hakikinya dan makna majazinya, as-sihhatur rajih, keabsahan yang rajih. Sihhatu dzalik dikatakan sebagai ar-rajih. Al-mabniyu 'alaiha, yang didasarkan atas sihha ar-rajihah, alhamdu 'alaihima, apa membawa lafal ala 'alaihima. Pertama-tama harus dikatakan bahwa sihhatu dzalik adalah yang rajih, ya kan. Bolehnya hamlul lafzi 'alaihima itu mabniun ala hadhihi sihhatir rajihah, ya kan. Ai min ajli dzalika, oleh karena itu, artinya berhubung menurut pendapat yang ashah, lafal bisa dimaknai makna majazinya dan makna hakikinya secara bersama-sama, ammah maka mencakup nahwu waf'alul khaira, apa semisal lafal waf'alul khaira, mencakup al-wajib wal mandubah, kepada perkara wajib dan kepada perkara mandub. Ini kan Quran, waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan. Kebaikan keduanya yang maknanya. Berhubung lafal bisa dimaknai dengan makna hakiki dan makna majazinya secara bersama-sama, maka lafal khair yang ada dalam ayat ini mencakup yang wajib dan mencakup yang mandub. Hamlan li siwa tif'al alal haqiqati wal majazi, karena membawa lafal if'al yang dimaksud waf'alul khaira atas makna, atas hakikat dan majaz, minal wujubi wan nadbi, berupa wujub dan nadb. Makna hakikatnya adalah wujub, makna majaznya adalah nadb. Biqarinati kauni muta'allaqiha kal khairi samilan lil wajibi wal mandubi, dengan indikasi bahwa muta'allaqnya sifat if'al seperti lafal khair adalah mencakup kepada yang wajib dan yang mandub. Mengingat dengan indikasi bahwa muta'allaqnya sifat if'al, di sini apa muta'allaqnya sifat if'al adalah khair, ya kan? Itu mencakup kepada perkara wajib dan mandub. Khair bukan hanya wajib, akan tetapi wajib dan mandub. Sekarang yang digunakan adalah if'alu, ya kan? If'alu yata'allaqu bil khairi wal khairu samilun lil wajibi wal mandubi. Dengan demikian sifat if'al itu di sini dengan indikasi jelas mencakup, bisa dimaknai dengan kedua-duanya. Khilafan liman khassahu bil wajibi binaan ala annahu la yuradu al-majazu ma'al haqiqati, wa man qala huwa lil qadril mustarofi bainal wajibi wal mandubi. Di depan dikatakan bahwa menurut kaul yang rajih, bahwa suatu lafal yang memiliki makna
hakiki dan makna majazi bisa dibawa kepada kedua-duanya ya, dalam waktu yang sama. Oleh karena itu, maka sifat if'al di dalam firman Allah waf'alul khair ya, bisa dilarikan kepada makna hakikatnya dan makna majaznya. Makna hakikatnya yakni wujub dan makna majaznya adalah mandub. Waf'alul khair, dan lakukanlah kebaikan. Khair baik khair yang wajib maupun khair yang mandub. Karena muta'allaq daripada if'alu di sini adalah khair. Sedangkan khair bisa mencakup kepada yang wajib dan yang mandub. Lakukanlah kebaikan, baik yang wajib maupun yang mandub. Khilafan liman khassahu bil wajibi, tentu ini berbeda pendapat dengan orang yang mengkhususkan khair dengan wajib. Lakukanlah yang baik, berarti al-wajib al-khair al-wajib. Binaan ala annahu la yuradu al-majazu ma'al haqiqati, didasarkan bahwa sesungguhnya tidak bisa dimaksudkan apa majaz bersama-sama hakikat. Jadi berangkat dari pendapat yang mengatakan tidak bisa makna majazi dan makna hakikinya diambil secara bersama-sama. Wa man qala ay wa khilafan liman qala, khilafan liman khassahu bil wajib wa khilafan liman qala, dan berbeda pendapat dengan orang yang mengatakan huwa adapun khair dil qadri al mustaraki bainal wajibi wal mandubi, bahwa khair yang ada dalam ayat itu adalah diarahkan kepada kadar yang diperserikatkan antara wajib dan mandub. Artinya khair itu la yuhmadu alal wajib wa la yuhmadu alal mandub, bal yuhmalu alal qadri al mustarufi baina al wajibi wal mandubi. Apa yang dimaksud kadar mustaruf? Ay matlubil fi'li, ya kan? Sesuatu yang diminta, dituntut untuk melakukannya, itu yang dimaksud qadrun mustarufun bainal wajibi wal mandub. Karena wajib matlubul fi'li, mandub juga matlubul fi'li ya. Bedanya wajib itu matlubul fi'li talaban jaziman, mandub matlubul fi'li talaban ghairu jazimin. Artinya wajib dan mandub bertemu pada titik yang sama, yaitu matlubul fi'li ya. Binaan alal qaulil ati, berdasarkan qaul yang akan datang, an-sighata, bahwa sesungguhnya sigat if'al hakikatun fil qadri al-mustarufi baina al-wujubi wan nadbi, adalah hakikat di dalam kadar yang diperserikatkan antara wajib dan nadb, ay talabil fi'li, tuntutan melakukan. Nanti dalam pembahasan tentang amar, tentang sifat amar, sifat if'al, dikemukakan beberapa pendapat tentang sifat if'al ya kan. Ada yang mengatakan hakikatun fil wujub, majazun fil nadbi, ada yang mengatakan hakikatun fihima, ada yang mengatakan hakikatun fil qadri al mustarufi bainal wujubi wan nadbi. Wa kadza al majazani, demikian pula dua majaz, dua makna yang sama-sama majaznya ya. Hal yasihu an yurada ma'an,
apakah bisa dimaksudkan apa dua majaz secara bersama-sama bil lafzil wahidi dengan satu lafal? Ada satu lafal memiliki dua makna majaz. Apakah bisa kedua makna majaznya itu sama-sama dimaksudkan? Kaqaulika masalan, seperti perkataanmu misalnya, wallahi la astari, demi Allah la astari. Kalau makna hakikatnya kita maklum kan, la astari. Wa turidu, sementara kamu bermaksud as-sauma wasyira'a bil wakili fi wal bisyir. Wa turidu as-sauma wasyira'a bil wakili. Sementara maksudmu adalah saya tidak akan menawar dan tidak mau membeli melalui wakil. Astari bisa diartikan asumu, ya, menawar, tapi itu mana menjadi. Bisa diartikan mewakilkan untuk membeli, itu mana menjadi juga. Fihi al-khilafu, ialah di dalamnya, di dalam hal tersebut, al-khilafu fil mustaraki, adapun khilaf yang ada di dalam lafal mustarak. Artinya ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tak bisa. Wa ala sihhatir rajihati yuhmadu alaihima, dan berangkat dari keabsahan yang rajih, maka dibawa apa lafal alaihima alal majazaini. Kalau kita mau mengikuti pendapat yang mengatakan itu sah, yang memang itu kaul yang rajih, ya lafal itu bisa saja dilarikan kepada kedua maknanya yang sama-sama majaz. Dengan catatan ingqamat qarinatun ala iradatihima. Jikalau terdapat qarina yang menunjukkan atas dimaksudkannya majazaini. Au tasawaya fil istimali, atau sekurang-kurangnya kedua majaz itu setara dalam penggunaan. Wala qarinata tubayyinu ahadahuma, sementara tidak ada qarina yang bisa menjelaskan salah satu dari majazaini itu. Wa itlaqul haqiqati wal majazi 'alal ma'na kama huna majaziyun. Adapun menggunakan kata hakikat, istilah hakikat dan majaz atas makna sebagaimana di sini adalah bersifat majazi. Apa artinya? Istilah hakikat itu kan sifat bagi lafal, ya. Demikian pula majaz. Jadi kalau dikatakan hakikat berarti lafal hakikat. Kalau dikatakan majaz berarti lafal majaz. Tapi di sini kata-kata hakikat digunakan untuk makna hakiki, makna majaz. Menggunakan istilah hakikat dan majaz bagi makna itu adalah bersifat majaz. Karena pada dasarnya hakikat dan majaz adalah digunakan untuk lafal. Min itlaqis midzali 'alal madluli, termasuk dari bagian menggunakan nama dal atas madlul. Lafal itu dal, makna itu madlul. Apa yang semestinya digunakan untuk dal, sekarang digunakan untuk madlul.